Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan control chart variabel ya. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat penggunaan control chart ya. Control chart biasanya dibuat dan digunakan dengan melalui dua fase ya, dua buah fase. Fase pertama itu berfokus kepada menggunakan sampel awal untuk membuat trial control limit ya. Jadi kita membuat trial control limit. Jadi ada percobaannya dulu control limitnya. Dan fase kedua itu berfokus kepada memonitor proses produksi setelah control limit yang reliable ditetapkan. Meskipun ada dua fase, sebenarnya di antara fase dan fase kedua itu dimungkinkan terjadinya revisi centerline dan control limit ya, karena nanti akan kita lihat kenapanya ya. Tapi yaitu fase 1 itu masih trial control limitnya, jadi mungkin ada revisi. Nah, revisinya seperti apa akan kita lihat sebentar lagi. Ya, kita akan fokus dulu ke pembahasan mendetail terkait fase 1. Di mana pada fase 1 itu kita mencari control limit dengan N sekitar 3-5 dan M sekitar 20-25 ya. N itu jumlah observasi atau sample size, M itu adalah jumlah sampelnya. Setelah dibuat control chart, perlu dicek apakah ada titik out of control atau tidak ya. Jadi sudah kita bikin control chartnya, misalnya control chart X bar dengan S dibikin, dibuat, terus kita plot titik-titiknya, ternyata ada yang out of control. Nah, jika ada yang out of control, maka kita bisa melakukan revisi ya. Peraturan revisinya seperti ini. Jika ada out of control, kita cek dulu ada assignable cause-nya enggak. Jika teridentifikasi apa penyebabnya, maka titik tersebut dibuang dan dilakukan kembali perhitungan control limitnya, yang mana titik tadi nggak dihitung gitu ya. Jadi kenapa bisa dibuang? Karena titik tersebut kita sudah tahu penyebabnya, bisa kita selesaikan, dan jika diselesaikan maka titik tersebut sebenarnya akan kembali lagi ke tengah gitu ya, bakal in control. Makanya sudah dibuang saja, kita hitung lagi perhitungan control limitnya. Nah, jika ada titik out of control dan tidak ditemukan penyebabnya, assignable cause-nya, maka kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah titik tersebut dibuang dan kita hitung lagi control limitnya ya, dengan asumsi sebenarnya ada assignable cause-nya tapi kita nggak tahu ya, ada tapi tidak tahu, diasumsikan ada, ya sudah dibuang saja. Atau yang kedua ya dibiarkan saja out of control-nya, kita menggunakan control limit yang tidak direvisi. Nah, itu adalah fase 1 dan fase revisi. Selanjutnya kita berpindah ke fase 2, di mana fokusnya itu kita memplot data yang kita ambil ke control chart yang sudah dibuat pada tahap fase 1 dan tahap revisi. Kemudian kita lakukan sensitizing rule yang sudah kita bahas pada minggu lalu ya. Berapa titik di daerah A, ada berapa titik di daerah B, dan seterusnya. Ataupun temukan pola-pola sistematis yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya ya. Ada trend, ada mixture, kemudian ada shift, dan sebagainya. Untuk mendeteksi pergeseran proses, jadi rata-ratanya mungkin geser atau variansinya jadi berubah, atau untuk mendeteksi assignable cause. Jadi mungkin ada penyebab-penyebab khusus yang membuat data tersebut tidak random ataupun out of control. Nah, itulah dua fase dari penggunaan control chart. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini?
Penggunaan control chart biasanya dilakukan dalam dua fase. Fase pertama berfokus pada mencari control limit dan center line. Fase kedua berfokus pada mencari assignable cost, pola sistematis, dan pergeseran proses. Di antara fase tersebut dimungkinkan untuk melakukan revisi control chart jika ditemukan data out of control pada fase 1. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.